Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berdoa. Sebelum dilanjutkan kita membaca doa yang lain. Doa yang lain. Oke. Bagaimana kabarnya semua, Nak? Siapa di antara kalian tidak hadir hari ini? Siapa? Hadir semua, Ji? Oh, hadir semua ya? Tidak ada yang tidak hadir. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, sekarang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Harus semangat ya, harus seragam sebenarnya. Ya, oke. Masih ada di antara kalian yang mengingat pelajaran yang lalu tentang apa? Tentang sayuran ya, tentang sayuran. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, saya mau mengingatkan kembali dulu tentang kesepakatan belajar yang kita sudah pernah buat yang lalu. Salah satunya itu adalah kalau guru menerangkan di depan, kalian harus mendengarkan. Yang kedua, kalau ada teman kalian yang berbicara di depan juga, kalian juga harus mendengarkan. Yang ketiga, jangan ada apa, Nak? Jangan ada ribut. Selanjutnya, tidak boleh memakai topi di kelas. Ya, di antara kesepakatan belajar itu, kira-kira ada lagi yang mau ditambahkan, Nak? Ya, pakai sepatu di kelas. Jadi tolong kalian memakai sepatu. Pakai sepatu semua itu? Oke, ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai jenis dan karakteristik sayuran. Jenis dan karakteristik sayuran. Tujuan daripada pembelajaran ini kalian nanti itu mengetahui jenis-jenis sayuran dan kandungannya. Jenis-jenis sayuran dan kandungannya. Nah, itu tujuannya. Nanti manfaatnya kalian bisa menerapkan nanti, Nah. Kalian bisa menerapkan di keluarga, di masyarakat tentang sayuran yang bagus untuk dikonsumsi. Apa manfaatnya? Misalnya kangkung, apa manfaatnya? Itu ya. Di antara kalian ini siapa yang senang makan kangkung? Oh, bagus. Banyak ya. Selain kangkung, apa lagi, Nak? Banyak, bagus. Apalagi kelor. Iya. Kira-kira ada yang tahu apa manfaatnya kalau kita makan kelor? Supaya? Ya, supaya sehat. Itu tujuan, itu manfaat umumnya ya. Manfaat umumnya adalah supaya sehat itu ya. Sayuran itu ada banyak jenisnya. Ada banyak jenisnya. Ada yang tahu, Nak, berapa jenis sayuran? Berapa jenis sayuran? Ya. Jadi sayuran ada namanya sayuran akar. Ya, sayuran akar. Itu sayuran akar. Contohnya sayuran akar yang memang itu? Ya, seperti wortel, kentang, ubi ya, ubi juga termasuk umbi yang bukan termasuk dalam sayuran. Kangkung bukan. Toge, sayuran bukan juga ya. Yang diambil dari bawah, wortel itu ya. Terus ada juga sayuran batang. Sayuran batang. Seperti apa itu sayuran batang? Sayuran batang itu artinya batangnya yang dimakan. Ya, daun bawang, apalagi? Serai ya, betul, serai ya. Jahe bukan, itu jahe itu termasuk obat-obatan. Sayuran ini yang batangnya dimakan. Ya, terus ada juga sayuran daun. Ya, sayuran daun itu artinya daunnya yang dimakan. Ya, kangkung, kelor, apalagi? Bayam, daun singkong ya, betul. Sayuran daun itu. Terus ada juga namanya sayuran bunga. Ya, sayuran bunga itu artinya bagian bunganya yang dimakan. Bagian bunganya. Contohnya apa itu, Nah, sayuran bunga? Yang bagian bunganya dimakan. Jantung pisang, betul. Apalagi? Selain jantung pisang yang bagian bunganya dimakan. Apa tuh? Nangka bukan nangka. Brokoli. Brokoli. Itu brokoli adalah sayuran bunga. Bunga ya, bunga brokoli itu yang dimakan bunganya. Terus ada juga namanya sayuran buah. Sayuran buah artinya itu sayuran buah. Buah-buahnya yang dimakan. Seperti tomat, betul. Apalagi? Terong. Buah yang ini, yang sayuran, bukan buah-buahan. Ada terong, ada tomat, ada lombok, ada labu, ya betul. Itu termasuk sayuran buah, ya. Terus jamur. Maksudnya itu yang bagian jamur, yang dimakan itu. Jadi jamur itu juga termasuk sayuran ya. Jamur juga termasuk sayuran. Termasuk sayuran seperti jamur kuping, jamur kancing, itu semua termasuk sayuran. Paham? Paham ya?
Oke, sekarang semuanya dulu perhatian dulu semua nih. Tarik napas. Ini. Kenapa melanggar peraturan ini? Aduh, peraturannya kemarin kesepakatan belajarnya apa nak? Kesepakatannya apa? Nggak boleh memakai. Nggak boleh memakai topi. Kalau memakai topi apa anunya nak? 10 kali keliling lapangan. Oh, tapi nanti istirahatnya kau keliling lapangan 10 kali. Iya. Dasi. Kemarin kalau dasi itu belum ada kesepakatan belajar nih. Kemarin kita buat kesepakatan belajar yang harus memakai dasi tidak jadi. Iya, tidak. Tapi siapa tahu mau ditambahkan nak? Mau ditambahkan pakai dasi pada saat belajar setiap hari Senin. Bagaimana mau? Coba angkat tangan yang mau. Weh, ayo, berarti bisa ditambahkan lagi kesepakatan belajarnya. Jadi nanti kita tambahkan lagi kesepakatan belajarnya kalau hari Senin pakai dasi pakai dasi di sekolah. Ya ini seperti ini, harus pakai dasi. Mana ada simu kah? Harinya tadi toh. Nah, kenapa kau lepas? Itu menjadi masalah. Ya, oke. Sekarang tarik napasin dulu dalam-dalam. Nah, tarik napas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik napas lagi dalam-dalam. Lepaskan. Ini namanya teknik apa nak? Teknik stop. Ya, agar kalian fokus menerima pelajaran. Nah, ini teknik ini sebenarnya bagus juga ini. Ya, kalau misalnya kamu naik mobil ke daerah, mau BO tidak bisa berhenti mobil itu pakai teknik itu, nah. Dan manjur itu. Jadi kalau mau BO dalam keadaan naik mobil, kau tarik napas dalam-dalam, baru kau pikirkan, baru saya BO di rumah. Nah, sekarang kau tarik napas dulu dalam-dalam. Baru pikirkan saya akan menerima pelajaran dengan baik. Ya, lagi satu kali. Tarik nafas dalam-dalam, baru pikirkan akan menerima lagi pelajaran dengan baik. Oke, bagus. Ya, jadi sudah ya. Nah, jenis-jenis sayuran kita sudah tahu. Sekarang yang kedua tujuannya itu kalian mengetahui sifat-sifat atau karakter daripada sayuran. Ya, karakter daripada sayuran. Ya, jadi sayuran itu ada cara mengkonsumsinya itu ada dua. Ada yang dikonsumsi secara segar dan ada yang dikonsumsi dimasak dahulu. Jadi itu karakteristik atau sifat sayuran itu yang ada dua. Ada dua pada saat dikonsumsi. Ada yang dimakan segar, ada yang dimasak dulu. Contohnya yang dikonsumsi segar apa nak? Tomat bisa dikonsumsi segar, bisa juga dimasak. Wortel itu harus dimasak dulu kapan nih? Oh, bisa juga dimakan. Oh iya. Jadi wortel bisa juga dimasak, bisa juga langsung dimakan ya. Kalau mentimun? Kalau mentimun langsung dikonsumsi segar ya. Langsung dikonsumsi segar. Kalau ketimun, bonte namanya nah, bonte nama daerahnya. Langsung dimakan segar. Kalau yang dimasak seperti kangkung, apalagi bayam, daun kelor, itu harus dimasak dulu. Daun ubi, itu harus dimasak. Cara masaknya sudah tahu kita supaya jangan rusak kandungan vitamin C-nya. Tahu caranya? Bagaimana caranya memasak sayur yang baik? Ya. Pertama itu dicuci dulu, airnya itu dipanaskan dulu, mendidih pitu airnya nah. Mendidih pitu airnya baru dimasukkan itu sayuran. Jangan bersamaan. Airnya dimasak dengan sayurnya bersamaan, tidak bagus itu. Jadi mendidih pitu airnya baru dimasukkan sayurannya. Terus garamnya kapan dikasih masuk? Jadi garamnya itu dikasih masuk pada saat mau masak. Atau bisa juga dimatikan pi kompornya baru dikasih masuk garam. Jangan dimasak bersama dengan garam. Ya, karena tinggi anunya. Bisa merusak kandungan gizinya. Jadi masak itu sayuran baru dimasukkan garam. Sama juga dengan roiko, kalau mau pakai roiko, masak di sayurnya, jangan dimasak bersama-sama. Terus yang kedua itu sayuran itu tidak bisa dimasak berkali-kali nah. Atau mau kepanasi mau panasi tidak boleh. Jadi satu kali saja. Jangan kapan dipanasi 2 kali itu sayuran rusak. Bahkan bisa membahayakan kita punya tubuh. Bagaimana caranya supaya bisa dimasak? Misalnya sayur tak sudah dingin, mau dimasak makan panas, ya dipisahkan itu airnya. Nah, airnya saja dipanasi, sayurnya jangan. Jadi kalau panas sayurnya baru dikasih masuk sayurnya. Paham? Oke. Selanjutnya cara perkembang sifat-sifatnya lagi sayuran itu yang kedua itu cara perkembang biakannya ya. Ada perkembang biakannya. Caranya itu ada dua juga cara perkembang biakannya. Ada yang menggunakan biji, ada yang menggunakan bagian tanamannya. Seperti kalau kita nanti menanam sayuran, ya ada bijinya yang ditanam supaya bisa tumbuh. Seperti kangkung, tomat itu bijinya. Terus yang kedua juga ada juga bagian tanamannya bagian tanamannya yang ditanam. Seperti kalau kentang, bagian batangnya kentang ditanam. Mengerti itu? Terus umur tanamannya, umur tanaman. Sifat kedua lagi umur tanaman.
Nah, jadi ada di sini. Ini sematika milika tidak berfungsi juga ini, sudah lihat ya. Nah, jadi ada umur tanaman, Nah, ada dua itu. Ya, ada yang satu kali panen langsung mati, ada yang dipanen berkali-kali. Oh, contohnya yang dipanen satu kali apa nak? Sayuran. Ya, kangkung biasa langsung dicabut, dicabut lagi bayam. Nah, tidak bisa lagi ditanam, tidak bisa lagi dipetik untuk beberapa kali. Terus kalau ada yang tidak bisa toh, tidak bisa lagi toh. Nah, kalau sudah dipetik kangkung, tidak bisa lagi berikutnya, toh. Nah, terus yang dipanen berkali-kali atau umur tanaman apa nak? Padi bukan, yang sayuran. Tomat ya, tomat bisa berkali-kali dipanen. Tomat, rebung, terong juga biasa berkali-kali berbuah. Oke. Terus keragaman batang. Ini ada dua juga, ada sayuran yang menjalar dan ada yang tidak menjalar. Toh, ya seperti yang menjalar apa itu nak? Seperti apa itu? Seperti rebung itu tidak menjalar. Kalau yang menjalar itu seperti mentimun, labu, kacang tanah. Toh, itu menjalar. Kalau yang tidak menjalar itu seperti rebung yang batangnya tinggi. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini nak? Nggak ada Ji. Terus yang ke berapa lagi nih? Yang keempat. Warnanya. Warna sayuran. Ya, ada warna hijau, orange, merah. Itu ya. Itu warna itu tergantung dari kandungannya. Paham? Paham ya? Ya. Terus selanjutnya ada juga namanya intensitas budidaya ya, Intensitas budidaya. Ini ada dua juga. Ada yang memang sengaja ditanam, ada memang yang tumbuh memang tinggal dipetik. Contohnya yang sengaja ditanam apa nak? Wortel, kangkung, bayam itu memang sengaja ditanam. Ada yang sudah ditanam tinggal dipetik. Seperti rebung toh. Ubi kayu sebenarnya kita mau tanam, kita mau manfaatkan ubinya. Tapi karena ada daunnya ya diambil juga daunnya. Toh, artinya tidak disengajai untuk diambil itu, tidak disengajai untuk ditanam daunnya. Ubinya sebenarnya kita mau ambil, tapi karena ada daunnya ya kita ambil daunnya juga, dijadikan sayuran. Apalagi yang tidak disengajai? Apa? Bawang disengajai ditanam. Jantung pisang ya. Jantung pisang kan kita mau tanam pisangnya, tapi karena ada jantungnya ya biasanya orang ambil jantungnya manfaatkan. Paham? Oke. Ada pertanyaan untuk kali ini nak? Nggak ada pertanyaan? Paham? Oke. Kalau begitu saya bagi kelompok ini berdasarkan gaya belajar kalian. Ada gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu artinya apa nak? Selalu goyang-goyang, selalu bergerak baru bisa menangkap pembelajaran. Maksudnya banyak 3 lagunya lah. Ada juga yang auditori. Ya, auditori itu artinya dia menangkap pelajaran kalau mendengar. Ada juga visual. Visual itu artinya menangkap pelajaran kalau dia melihat. Oke. Auditori. Tahu visual. Ya. Visual ini kinestetik. Ya. Jadi kalian itu tugas kalian itu membuat semacam lokat tentang jenis sayuran dan karakteristiknya. Jadi kalian ya itu ya. Iya. Sini. Bijinya tuh batangnya. Itu. Iya. Jadi sudah mau bisa jelaskan tuh? Iya. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang cara berkembang kangkung, jenis tanaman, daun dan batang. Umur tanaman 1-7 atau tahunan. Keragaman batang.
menjalar. Gerakan Batam menjalar, warna hijau, interaksi, dibudayakan, cara berkembang biakan organ GVT. Dari kelompok kinestetik ini mempresentasikan tentang daun kelor. Cara berkembang biak organ negatif, umur tanaman tahunan, keragaman batang tegak, warna hijau, intensitas dibudayakan. Dulu tenang. Ya oke. Kalian tadi sudah mendengarkan bagaimana teman-teman kalian mempresentasikan kegiatan yang dibawakan ya. Ada yang mempresentasikan tomat, ada yang kangkung, ada yang kelor. Bagaimana perasaan kalian, nak? Bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan presentasi dari teman-teman kalian itu? Kelompok 1 bagaimana perasaannya? Ya? Kelompok kinestetik bagaimana perasaannya setelah mendengar temannya? Ya, mengetahui pengetahuan lebih. Kelompok auditori, coba ini. Yang ini, bagaimana perasaannya setelah mendengarkan perasaan temannya? Hah? Ya, senang mengetahui perkembangan tanaman sayuran. Kalau kelompok visual, bagaimana perasaannya? Senang. Coba. Senang dan gembira. Senang dan gembira. Oke, coba di antara kalian ada yang bisa memberi kesimpulan dari materi ini. Coba. Ada di antara kalian yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ada? Siapa? Coba mana? Setelah saya belajar tentang buah-buahan, Jangan kau sambung-sambung, biar dia bicara sendiri. Masa lagi tentang buah-buahan? setelah saya belajar, saya mengetahui bahwa sayur-sayuran dan jenis-jenisnya dan warna, intensitas, keragam batang, sama jenis tanamannya. Setelah saya mempelajari tentang sayuran, saya mendapatkan pengetahuan tentang sayuran yang banyak vitamin dan proteinnya. Masuk di YouTube itu. Ya sudah. Siap. Jadi itulah tadi kesimpulan yang diberikan sama teman kalian. Jadi pekan depan kita nanti belajar bagaimana cara membudidayakan tanaman sayuran. Ya, siap menanam sayuran? Ya. Bagaimana yang perempuannya? Siap menanam sayuran? Bagian tengah siap menanam sayuran? Iya. Oke. Ini siap menanam sayuran. Ya. Beri aplaus semua sama temannya. Jadi nanti malam Pak Guru kirim link. Ada tugasnya yang kalian kerja nanti agar kalian bisa latihan agar kalian nanti bisa latihan bagaimana caranya menanam sayuran. Ada tugas nanti di situ supaya nanti pada saat pekan depan kita belajar menanam sayuran, kalian sudah paham semuanya. Oke? Iya. Cukup sampai di sini saja. Siapkan ketua kelasnya. Berdiri, siap. Ya. Dari salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada Pak Guru.
Iya, sama-sama ya. Oke, tugasnya dikumpul semua. Tolong ditulis namanya semua. Mana nama teman kelompoknya nih? Tulis nama teman kelompoknya semua. Nama teman kelompoknya. Mana nama teman kelompoknya? Iya. Visual ingin menjelaskan perkembangbiakan tomat. Jenis tanaman tomat. Umur tanaman 60 sampai 100 hari. Keragaman batang, tegak, menjelar, warna merah, hijau, orange. Intersital, dibudidayakan, tidak dibudidayakan. Perkembangbiakan, biji, organ vegetatif. Tadi sudah mendengarkan bagaimana teman-teman kalian mempresentasikan kegiatan yang dibawakannya. Ada yang mempresentasikan tomat, ada yang kangkung, ada yang kelor. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan presentasi dari teman-teman kalian itu? Kelompok satu, bagaimana perasaannya? Ya? Kelompok kinestetik, bagaimana perasaannya setelah mendengar temannya? Ya, mengetahui pengetahuan lebih. Kelompok auditori, coba ini, yang ini, bagaimana perasaannya setelah mendengarkan perasaan temannya? Hah? Ya, senang mengetahui perkembangan tanaman sayuran. Kalau kelompok visual, bagaimana perasaannya? Senang. Coba. Senang dan gembira. Senang dan gembira. Oke. Coba di antara kalian ada yang bisa memberi kesimpulan dari materi ini. Coba. Ada di antara kalian yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ada? Setelah saya belajar, saya mengetahui bahwa sayur-sayuran dan jenis-jenisnya dan warna, intensitas, keragam batang, sama jenis tanamannya. Setelah saya mempelajari tentang sayuran, saya mendapatkan ilmu pengetahuan tentang sayuran yang banyak vitamin dan proteinnya. Itulah tadi kesimpulan yang diberikan sama teman kalian. Jadi pekan depan kita nanti belajar bagaimana cara membudidayakan tanaman sayuran. Ya, siap menanam sayuran? Ya. Bagaimana yang perempuannya? Siap menanam sayuran? Ya. Bagian yang tengah siap menanam sayuran? Ya. Oke. Ini siap menanam sayuran? Ya. Beri aplaus semua teman-temannya. Jadi nanti malam Pak Guru kirim link. Ada tugasnya yang kalian kerja nanti agar kalian bisa latihan agar kalian nanti bisa latihan bagaimana caranya menanam sayuran. Ya, ada tugas nanti di situ supaya nanti pada saat pekan depan kita belajar menanam sayuran, kalian sudah paham semuanya. Oke? Iya. Cukup sampai di sini saja. Siapkan ketua kelasnya. Berdiri, siap. Ya. Dari salam kepada Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.